Kami masuk Kristen karena kesadaran kami akan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya bisa beroleh keselamatan, bukan kebinasaan, saudara. Itulah yang menyebabkan kami hari ini masuk ke Kristen. Sedangkan kami apakah dibayar? Puji Tuhan, saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi 1000 pun tidak ada orang yang membayar saya sampai hari ini. Biarlah kiranya semua hal yang saya bicarakan boleh saudara bantah dengan data-data yang saudara punya juga. Dan beberapa waktu belakangan ini saya mendapatkan banyak sekali ancaman termasuk dari keluarga saya. Salah satu ancamannya itu, beliau berkata seperti ini, menyobrat hat kamu lagi, kamu wajib bunuh droke dalam agama Islam lagi nyan, kamu saudara keluarga mandum. Jadi inti dari pesan itu menyatakan bahwasanya kami sudah marah sekali dan kami wajib bunuh kamu dalam agama Islam. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada bagian ini marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa yang berasal dari seorang pemuda asal Aceh yang murtad meninggalkan agama lamanya yaitu agama Islam, lalu menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saudara kita ini mengatakan bahwa setelah dia memeluk agama Kristen, ada banyak sekali ancaman-ancaman yang terjadi di dalam kehidupannya. Salah satunya berasal dari keluarganya, yang mana keluarganya ini tidak setuju dengan keputusan yang dia ambil pada saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka mengancam dia. Bahkan mereka mau melenyapkan saudara kita ini kalau dia tidak mau balik lagi ke agama sebelumnya, yaitu agama Islam. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, seperti apa kesaksian dari saudara kita ini? Jangan kemana-mana, marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Beberapa hari ini atau setiap harinya saya mendengar tentang orang-orang yang berkata bahwasanya orang Aceh yang masuk Kristen itu selalu karena kekurangan uang atau karena anak-anak yang kekurangan belas kasihan. Saya mau menanggapi tentang hal-hal itu, bahwasanya orang yang masuk Kristen itu bukan hanya karena mereka kelaparan. Dan jikalaupun mereka lapar akan kebenaran. Mereka sungguh sangat lapar akan kebenaran. Mereka capek dan lelah sekali dibohongi oleh ajaran-ajaran yang tidak memanusiakan manusia, ajaran-ajaran yang hanya bisa berkata rahmatan lil alamin, tetapi selalu saja membuat keonaran dimanapun. Bagaimana saudara bisa berkata rahmatan lil alamin ketika gereja bisa dipersulit izin pembangunannya dan gereja bisa dibakar? Bukan hanya dibakar, namun juga untuk beberapa orang Kristen kehidupannya selalu dipersekusi. Saya mau menanggapi orang Islam masuk ke Kristen itu menjual agama. Saya mau bertanya kepada saudara, berapa harga agama sehingga layak untuk dijual dan layak untuk digadaikan? Coba saudara jawab di komentar. Berapa harga agama sehingga layak untuk dijual? Saya mau berkata, orang Islam yang masuk ke Kristen, mereka sungguh-sungguh karena mendapatkan hidayah. Karena sulit sekali untuk masuk agama Kristen. Jika saudara tahu bagaimana kita di Islam dahulu, dari kecil kita sudah dikatakan tidak boleh membaca Alkitab, tidak boleh punya hubungan dengan orang Kristen, tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Sulit sekali. Dan jika saudara berkata hari ini saya masuk Kristen karena gila akan uang, gila akan kekayaan, saudara perhatikan kehidupan saya hari ini bagaimana. Seharusnya saudara tahu bagaimana kehidupan saya, dan saudara tidak perlu membohongi diri saudara dengan hal-hal yang tidak jelas. Cukup bicara saja tentang data dan kebenaran. Namun beda halnya ketika ada seorang Kristen atau dari agama lain masuk ke Islam, berapa banyak dana mu'alaf yang mereka terima. Perhatikan, nanti saya akan tunjukkan beberapa artikel yang saya temukan di internet. Mereka punya bantuan dari organisasi mu'alaf, mereka dapat bantuan dari masjid, dari ini, dari itu, bahkan tidak sedikit mereka mendapatkan proposal dengan jumlah jutaan rupiah. Apakah mereka tidak gila akan uang ketika mereka akan terus diberikan oleh uang? Sedangkan kami yang masuk ke Kristen dicap sebagai murtadin, uang apa yang kami terima? Tidak ada, saudara. Kami tidak menerima uang. Yang kami terima murni keselamatan, yang kami terima murni akan
damai di hati saudara. Kenapa damai di hati? Karena tidak perlu lagi kami berpikir tentang dosa kami hari ini atau hari esok. Dosa kami semuanya ditanggung oleh Allah kami di dalam darah Yesus Kristus. Apakah ketika dosa kami sudah ditebus, kami boleh hidup dengan sembarangan? Tidak juga saudara. Kami hidup harus dengan belas kasih. Kami harus hidup benar-benar serupa dengan Yesus. Kami harus dibaharui serupa dengan Yesus. Dan sebagai ucapan terima kasih kami kepada Yesus, kami berusaha untuk sebaik mungkin tidak melakukan dosa lagi, ataupun mengulangi dosa-dosa kami di masa lalu. Dan menjawab kembali pertanyaan dari orang Aceh tentang gila harta. Jika hari ini saya gila akan harta, daripada saya masuk ke Kristen untuk mendapatkan harta, bagaimana dengan bandar narkoba yang terkenal sekali dari Aceh? Beberapa tahun yang lalu, nanti akan saya coba tampilkan di artikel. Beberapa tahun yang lalu ada seorang yang saya kenal, dari kecil sudah saya kenal, divonis hukuman mati karena meloloskan narkoba dari Malaysia. Bagaimana tanggapan saudara itu? Berapa banyak di Aceh itu orang-orang yang menjadi kaya raya karena kasus narkoba. Jadi jika bisa kaya dengan menjual narkoba, bisa jadi kaya dengan jadi bandar narkoba, kenapa saya harus menjual agama? Berapa sebenarnya nilai agama jika saudara tahu? Tolong nanti saudara berikan saya pemahaman, saudara beri saya pemahaman, saudara juga tunjukkan bukti-bukti bahwasanya ada orang Islam yang masuk Kristen itu dibayar. Coba saudara buktikan. Dan saya akan buktikan berapa banyak hari ini mu'alaf yang diberikan dana bantuan dari berbagai macam lembaga. Bahkan ada orang yang berpura-pura menjadi mu'alaf di Aceh. Dan berapa banyak mu'alaf yang setelah mereka masuk ke Islam, mereka mencaci maki agama sebelumnya. Dan berapa banyak murtadin seperti saya hari ini, kami tidak mencaci maki agama kami sebelumnya. Kami hanya menunjukkan inilah topeng mereka sebenarnya. Inilah sampul mereka sebenarnya. Dan saudara tidak terima, ya sudah, kalau saudara tidak terima, saudara juga harus membuktikan, bukan menghujat. Jikapun saudara mau membuktikan, saya mau katakan buktikan dengan data, bukan buktikan dengan kata-kata. Kata-kata tidak akan berguna tanpa adanya data. Jika saudara mau membuktikan kata-kata saya dengan data, tunjukkan data yang sebenarnya, jangan berbohong. Memang apa yang dihadapi oleh anak muda ini adalah satu kenyataan dan panggilan yang harus dihadapi. Dan puji Tuhan, anak muda ini tidak gugur imannya karena dia sangat yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolongnya. Bagaimana tanggapan saudara? Apakah kami orang Kristen, apakah kami orang Islam masuk ke Kristen menjual agama? Tidak saudara. Jika saudara berkata kami dibayar, perhatikan kehidupan seperti Kak Cut, Bang Effendi. Saya telah melihat kehidupan mereka dan juga beberapa murtadin lain. Saya telah melihat kehidupan mereka. Mereka hidup dengan penuh perjuangan. Hidup dengan penuh perjuangan setiap hari. Mereka akan bagaimana kehidupan mereka di media sosial, mereka diolo-olo, di kehidupan sehari-hari juga diolo-olo oleh orang Islam. Mereka hidup dengan penuh sekali perjuangan dan hidup penuh dengan kehati-hatian. Hati-hati akan hal ini, hati-hati akan hal itu. Karena kenapa? Mereka selalu dicap salah. Mereka selalu dicap salah. Kenapa kenapa hanya boleh orang dari agama lain masuk ke agama Islam? Dari agama Islam nggak boleh mengenal agama lain. Apa keegoisan? Bukankah itu sebenarnya keegoisan? Menurut saya, saudara sangat egois sekali. Hanya boleh mengenal agama Islam, tidak boleh mengenal agama lain. Jangan takut. Jika ajaran kita diajarkan untuk beriman ke agama yang sebelumnya, kenapa kita tidak pernah sama sekali mencoba berani untuk membuka kitab yang sebelumnya? Seharusnya saudara berani. Jangan jadi penakut, jangan jadi manusia yang lemah. Coba sekali-kali buka Alkitab LAI, cari tahu kebenarannya. Apakah Yesus itu Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, atau yang ke-10? Tidak saudara, kami menyembah Tuhan yang Esa, yang Maha Kuasa. Yakobus berkata Allah itu Esa. Matius juga berkata Allah itu Esa. Jadi Allah mana yang kami sembah kalau saudara berkata kami menyembah Allah yang tiga? Jadi jangan membohongi saudara, jangan membohongi diri saudara sendiri. Itu akan saya ulangi berkali-kali. Jangan pernah menutupi kebenaran. Kami masuk Kristen tidak dibayar. Saya ulangi lagi. Kami masuk Kristen tidak dibayar dan tidak diiming-imingi oleh hal-hal yang fana, hal-hal yang duniawi. Kami masuk Kristen karena kesadaran kami akan
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya bisa beroleh keselamatan, bukan kebinasaan, saudara. Itulah yang menyebabkan kami hari ini masuk ke Kristen. Sedangkan kami apakah dibayar? Puji Tuhan, saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi 1000 pun tidak ada orang yang membayar saya sampai hari ini. Saya memulai kehidupan saya dengan bekerja. Siang dan malam saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya. Tidak ada 1000 pun saya mendapatkan bayaran dari pendeta manapun. Dan sampai hari ini saya bukan seorang pendeta. Tetapi beda halnya ketika ada orang yang hari ini menjadi mualaf. Mereka tidak dibayar, tetapi mereka mendapatkan banyak sekali bantuannya. Jadi jangan membohongi diri saudara sendiri. Coba buka-bukaan data, bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk saudara semua. Biarlah kiranya semua hal yang saya bicarakan boleh saudara bantah dengan data-data yang saudara punya juga. Dan beberapa waktu belakangan ini saya mendapatkan banyak sekali ancaman termasuk dari keluarga saya. Salah satu ancamannya itu beliau berkata seperti ini. Menyobrat hat kamu lagi, kamu wajib bunuh droke dalam agama Islam lagi nyan, kamu saudara keluarga mandum. Jadi inti dari pesan itu menyatakan bahwasannya kami sudah marah sekali dan kami wajib bunuh kamu dalam agama Islam, kami saudara kamu. Saudara perhatikan teks ini. Mau bagaimanapun ancaman yang mau saudara sampaikan, saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Allah saya akan menjaga saya kemanapun saya pergi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.